kesehatan, kesempatan, iman dan juga Islam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga dicurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, saya selaku Muhammad Romdoni, yaitu CGB Angkatan 7 dengan BPGB di daerah Istimewa Yogyakarta di wilayah Nusa ingin coba untuk desiminasi. Baik Bapak Ibu semuanya, yang akan saya sampaikan atau paparkan yaitu saya akan lanjut ya. Ya, ini yang akan saya paparkan hari ini terkait dengan konsep inti modul 1 di 4 yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi atau 5 posisi kontrol. Selanjutnya contoh kasus dari segitiga restitusi ataupun posisi kontrol tersebut, dan juga akan diskusi kasus terkait dengan segitiga restitusi dan juga 5 posisi kontrol. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Baik, ini pemahaman konsep inti yang poin pertama tadi ya, yang akan kita bahas. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan ini untuk mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut dan diikuti orang. Nomor 3, 5 posisi kontrol. Nah, ini Bapak Ibu pasti akan mengalami, penting sekali Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti akan mengalami yang namanya posisi kontrol, entah sebagai pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Bapak Ibu nanti akan mengalami dari 5 ini. Nanti saya akan sebutkan kasusnya. Bapak Ibu termasuk yang mana, terus bagaimana cara menyelesaikannya. Selanjutnya, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih diterima, penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Nah, yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi, yaitu sebagai solusi ketika kita menghadapi permasalahan di sekolah ya sehari-hari ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu untuk menghadapi anak-anak yang misalkan terlambat, berantem atau mengalami kondisi sosial yang lain akan tahu caranya bagaimana untuk mengatasi tersebut. Baik, selanjutnya. Nah, budaya positif. Budaya positif berdasarkan penerapan tahapan bagja sekolah melakukan kebiasaan budaya positif. Peran guru bergerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dan sedikit dalam membangun budaya positif, yaitu dengan menguatkan apa yang sudah menjadi budaya dan iklim baik di sekolah. Misalkan kita sudah punya budaya positif ya buat dia, misalkan menyapa siswa di depan gerbang ataupun salah, itu budaya positif. Dan juga melaksanakan 5S. Apa aja? Dumai, nyong, salah, apa? Ya betul sekali. Itu budaya positif. Di samping itu banyak lagi budaya positif yang dijalankan di sekolah ini. Coba ada Bapak Ibu misalkan aja kebiasaan bahasa seperti bahasa kebiasaan mengaji ketika di hari Jumat, kebiasaan sholat duha bersama. Nah, itulah budaya positif yang harus kita kuatkan. Nah, selanjutnya kita juga saya akan jelaskan bagaimana untuk cara menguatkannya. Selanjutnya memunculkan kekuatan dan menyamarkan hal-hal yang bersifat stagnan. Ya, itulah terkait dengan budaya positif. Nah, ini adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan artinya menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar tumbuh berkembang dengan baik sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol. Ini sangat penting. Bapak Ibu nanti termasuk yang mana? Termasuk yang menghukum, Bu Maria, apakah termasuk yang membuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau manajer? Yang posisi kontrol ini akan ada akibatnya. Misalkan aja ya, sebagai penghukum, dia akan akibatnya bagaimana? Sebagai manajer, dia akan sebagaimana? Coba kita akan langsung aja ya, tanpa basa-basi, langsung contoh kasus. Nah, ini sebuah contoh kasus. Adi, bagaimana? Adi terlambat datang ke sekolah. Adi terlambat datang ke sekolah. Contoh kasusnya ya. Baik, nah ini sebagai penghukum. Nah ini, kalau Bapak Ibu melakukan ini berarti Bapak Ibu sebagai penghukum, yaitu dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh yang melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghadik, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kau bisa tepat waktu? Nah, ini sebagai penghukum. Nah, ya saya yakin Bapak Ibu nggak akan pernah seperti itu. Tapi Bapak Ibu tahu, oh ini guru ini tipenya sebagai penghukum. Oh terlambat terus sih. Nah sebagainya ya.
Nah, bagaimana perasaan siswa ataupun akibatnya kalau kita posisinya sebagai penghukum? Nah, kemungkinan siswa akan marah atau menendam atau bersifat agresif. Bisa jadi, ya benar sekali, bisa jadi sudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau media tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores mobil atau motor bapak ibu guru tersebut dengan paku. Nah, itu kemungkinan terburuknya kalau kita menggunakan posisi sebagai penghukum ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita menggunakan posisi sebagai pembuat rasa bersalah, tapi nadanya agak memelas nih, halus, menampar pada anak, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu ini sudah berjanji dengan ibu tidak akan merawat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, itu sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi siswa itu walaupun kita suaranya rendah, tapi dia merasa bersalah, dia sudah bersalah dan sebagainya ya. Ini adalah sebagai pembuat merasa bersalah ya, Bapak Ibu tahu ya. Nah, itu akibatnya apa ke siswa? Nah, murid akan merasa bersalah. Akibatnya akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu bapak gurunya. Murid akan merasa jadi orang yang gagal dan tidak akan sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Kenapa? Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam bidang hukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti ini tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini juga berbahaya Bapak Ibu ya. Tadi walaupun dia niatnya itu pelan-pelan, nah, tapi dia akan akibatnya seperti ini Bapak Ibu ya. Dia akan membuat rasa bersalah. Selanjutnya, nah sebagai teman, nah Bapak Ibu ini sebagai teman, ya. Nada suaranya lama. Nah ini kayaknya sering Bapak Ibu, kalau nggak salah ini Bapak Ibu yang lakukan ya, sebagai teman. Nah, kali ini pernah identifikasinya kalau sebagai teman kayak gini, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin kan sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi sampai terawatinya? Ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu di sana, nanti bapak berbantu kamu ini ya, habis siang-siang. Bapak Ibu sering kan kayak gini ya? Bisa. Bapak Ibu sering kayak gini kan? Nah, sebagai teman ini sebagai teman posisi kontrolnya, ya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin bukannya sudah janji bapak tidak akan lambat, nah, seperti itu ya. Ini sambil mendekati dan juga nada suaranya itu ramah, ya Bapak Ibu ya. Apa akibatnya kalau anak melakukan seperti ini? Ada akibatnya Bapak Ibu. Kelihatan. Nah, ini akibatnya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi ketergantungan atau merasa tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk bantunya. Akibat lain dari posisi teman, dia akan hanya berbuat sesuatu jika guru tersebut yang menyuruh. Nah, dan belum tentu berlaku sama guru yang lain. Nah, itu Bapak Ibu ya, hati-hati juga kalau kita posisikan sebagai teman. Nanti dia, misalkan kayak Novita atau siapa ya, dia mungkin dekatnya ke Ferry doang, sama yang lain beda, ataupun sama si siapa yang kita alami lagi si siapa pas seperti itu Anta dan sebagainya ya. Coba Bapak Ibu ini sebagai teman ya, tadi kata-katanya sudah jelasnya. Selanjutnya sebagai pemantau. Apa ini pemantau? Ya ini kayak gini contohnya mas. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus didapat bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu tinggal di kelas ya, dan menyelesaikan tugas. Nah, ini sebagai pantau. Jadi dia tanya, Adi kamu tahu nggak? Nah, katanya jam berapa? Oh, dia tahu tuh, sadar tuh. Nah, terus konsekuensinya. Nah, betul. Dia kan itu mengingatkan gurunya kan kesepakatan ataupun peraturan kelas ya. Terus dia kan dia akan ya benar sekali pada jam istirahat harus menyelesaikan tugas, tapi juga ada tugas yang diberikan ya. Ini sebagai mantau. Apa akibatnya Bapak Ibu? Nah, kalau murid ditegur seperti ini, perhatikan, murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, jadi dengan harus tinggal. Tapi tetap ada
poin negatifnya ya, tidak nyaman, yaitu harus tinggal karena mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Nah, kekurangannya ataupun perasaan murid kalau kita posisikan diri sebagai mantau. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini yang paling terbaik ya, manajer. Nah ini Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu terapkan nanti kalau bisa sebagai guru ya. Bagaimana itu Pak Doni, manajer? Nah, berarti kan Bapak Ibu, kalau ada suaranya itu terus bahasa tubuh tidak kaku, berdekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, kamu terlambat. Kira-kira bagaimana akan memperbaiki? Jadi dia memberikan solusi supaya ada perubahan ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan cuma menghukum, jangan cuma ngasih hukuman, ngasih peringatan tapi nggak tahu solusi. Nah, bagaimana? Ini ada poinnya, yaitu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki. Jadi ada planning ke depan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Nah, itu solusinya. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah lagi kalau agar kamu bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, Bapak hargai usaha untuk memperbaiki diri. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi ada usaha ke depannya. Yang Bapak ya, satu atau nah ini kasus satu, datang terlambat. Nah, menghukum, tadi kan ada 5 ya, nggak cuma menghukum, apa aja? Menghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, satu lagi manajer. Yang paling tepat jadi sebagai manajer. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa posisikan diri seperti itu. Baik. Tadi saya sudah jelaskan dari awal ya. Ini misalkan kesiangan di sana ya. Padahal kalau kesiangan itu bisa tidak berangkat ya. Apalagi kamu jauh ya. Oh begitu. Nah Pak Guru ingin bertanya, kalau kesiangan begitu, apa namanya itu nanti kamu bisa mengikuti pelajaran tidak? Tidak. Nanti kamu akan ketinggalan pelajaran dan begitu di sana. Nah dan juga apa? Kalau misalkan terlambat apa yang terjadi? Akan tahu apa yang disampaikan Pak Guru. Ya, sekarang duduk ya Devina ya. Silakan. Oke, siap. Yang berlaksana menghemat listrik ya dari paragraf 1. Berapa? Habis udah sama Abijal berantem. Aduh, gimana ini ya? Silakan duduk, makasih Anda. Abijal ke depan sini. Bentar. Sini. Depan. Ya, kamu ditanya kalian berantem, benar? Iya, kenapa berantem? Hah? Rebutan pensil. Aduh, jadi kalian berantem karena rebutan pensil. Padahal bisa pinjam ke temennya dan sebagainya ya. Nah, Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, kalau kalian berantem, apa yang terjadi? Ya? Nah, terus kalian bisa mengikut pembelajaran dengan baik nggak? Nggak akan bisa kok, dan sebagainya ya. Tolong kalian jangan berantem, jangan pukul ya. Ya sudah, sekarang salaman. Yo, Abijal dan ya, terima kasih ya. Sudah, sekarang balik dulu lagi. Baik, kita lanjutkan. Nama saya Devina Nadir. Saya datang terlambat karena kesiangan. Saya berterima kasih kepada Pak Doni karena telah diperhatikan. Kedepannya saya akan tidak